Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya, kali ini merupakan pertemuan keempat. Ya, sementara pertemuan ketiga telah saya bahas tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Dan rencana pada kali ini saya akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya, tetapi untuk bisa memahami dan menyelesaikan persoalan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, maka harus ada materi penyangga. Ya, materi penyangganya adalah tentang pertidaksamaan kuadrat, sehingga sebelum saya membahas pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel, maka terlebih dahulu saya akan membahas pertidaksamaan kuadrat. Ya, itu rencana yang saya bahas ada 4 bentuk, itu ada 4 bentuk seperti nampak di layar sebelah kiri. Ya, saya mulai dari pertidaksamaan kuadrat, ya. Karena itu sebagai penyangga untuk memahami pertidaksamaan nilai mutlak yang berbentuk seperti nampak pada layar itu. Ya, jadi yang saya bahas nanti yang pertama adalah bagian A, yaitu pertidaksamaan bentuknya itu berbentuk nilai mutlak fx begitu kurang dari sama dengan c. Itu yang tidak nampak di layar. Ya, ini ya, nampak sekarang tuh. Nah, itu yang akan dibahas pada kesempatan ini. Ya, tetapi saya akan membahas dulu sebagai materi penyangganya. Tadi sudah saya bilang ada pertidaksamaan kuadrat. Ya, ini awalnya begini. Kalau ada Gx, Gx itu hati-hati, bacanya Gx positif. Jangan dibaca Gx lebih dari 0. Gx-nya positif. Nah, kemudian kalau ada gini, ini Gx negatif. Bacanya adalah Gx negatif. Jangan dibaca Gx kurang dari 0. Nah, ini bisa dianalogikan. Dengan sebuah ruas garis. Ruas garis. Ini 0 begitu, ini min 1, ini min 2, ini min 3, dan seterusnya. Ini itu 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya. Siapakah Gx positif itu? Gx positif ini bisa dianalogikan dengan bilangan yang ada di kanannya 0, bilangan positif. Jadi Gx positif itu bisa dianalogikan di area di sebelah kanannya 0. Ini analoginya Gx positif itu ya bilangan-bilangan positif. Ya. Kemudian siapakah Gx negatif ini? Gx negatif ini dianalogikan dengan bilangan negatif, yaitu bilangan yang berada di kirinya 0 di Gx. Jadi areanya di sini. Gx negatif itu. Kalau dianalogikan dengan ruas garis itu. Nah, sekarang kita bisa mengetahui di manakah area bilangan negatif dan di manakah area bilangan positif karena ada pembatas 0. Jadi 0 itu adalah pembatas antara area bilangan positif dengan area bilangan negatif. Pembatas. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah pembatas Gx negatif dan Gx positif? Nah, pembatasnya nanti yang analogiknya seperti 0 adalah Gx sama dengan 0. Jadi Gx sama dengan 0 itu pembatas antara Gx negatif dan Gx positif
yang analoginya seperti 0 pada garis bilangan ini. Nah, dalam istilah pertidaksamaan, GX sama dengan 0 itu adalah pembuat 0. Nah, pembuat 0. Jadi istilahnya itu dinamai namanya pembuat 0. Karena membuat fungsi itu bernilai 0. Jadi tanpa batas, tanpa 0, katakanlah, kita tidak akan bisa mengetahui di manakah area negatif dan area positif. Tanpa GX sama dengan 0, kita tidak dapat mengetahui di manakah areanya GX negatif dan GX-nya positif. Jadi, agar kita mengetahui posisinya, di manakah dia bernilai negatif dan di manakah dia bernilai positif, harus tahu batasnya dulu. Sehingga batas itu adalah langkah pertama yang harus kita ketahui. Nah, contoh konkretnya adalah katakanlah kita punya sebidang tanah. Kita akan tahu tanah kita, area tanah kita kalau kita tahu batasnya. Tetapi kalau tidak tahu batasnya, maka kita tidak tahu area tanah kita. Misalkan gitu. Maka agar kita mengetahui di manakah area tanah kita, maka kita harus mencari batasnya dulu. Dalam istilah pertidaksamaan, kita harus mencari pembuat 0 dulu. Nah, itu dasar yang harus diketahui dan dipahami di awal. Nah, sekarang saya langsung contoh untuk apa namanya? Untuk menguatkan pemahaman terhadap hal yang seperti ini. Ya, saya contohkan, tadi saya bilang harus diawali dengan persamaan kuadrat kan, pertidaksamaan kuadrat maksud saya. Misalkan contohnya itu yang pertama, selesaikan X kuadrat min 4 negatif. Tuh. Jawab. X kuadrat min 4 negatif. Ingat, kita akan tahu di manakah areanya X kuadrat min 4 negatif kalau kita tahu batasnya. Maka langkah yang pertama itu mencari batas. Seperti ini tadi. Kita akan mengetahui areanya bilangan negatif dengan bilangan positif kalau kita tahu batasnya. Kita akan mengetahui GX-nya areanya negatif dan GX-nya positif kalau tahu batasnya. Maka ini batas pada pertidaksamaan ini yang dikenal dengan pembuat 0. Maka langkah pertama harus menentukan apa? Pembuat 0. Nah, maka yang pertama itu menentukan pembuat 0. Nah, kalau dia fungsinya GX, pembuat 0 itu GX sama dengan 0. Kalau ini kan fungsinya X kuadrat min 4 itu analog dengan GX ini loh. Analog dengan GX ini. Analog dengan GX itu. Nah, kalau dia GX ini GX, pembuat 0 GX sama dengan 0. Kalau ini X kuadrat min 4, pembuat 0-nya nanti pasti sama dengan X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, ini penting pembuat 0 ini. Nah, saya tutup. Ini saya tutup. Sini. Nah, saya akan mencari pembatas 0. Ingat. Ya. Ini saya kerjakan di sebelahnya ini. Nah, pembuat 0. Kalau ada X kuadrat min 4 itu sama dengan 0. Ingat. Ini kan bentuknya X kuadrat min 2 kuadrat. Nah, sama dengan 0. Kalian ingat, ingat A kuadrat min B kuadrat itu kan sama dengan A min B dikalikan A plus B. Nah, berarti kalau ada X kuadrat min 2 kuadrat, ini itu bisa diamsusikan A-nya, ini bisa diamsusikan B-nya. Berarti A min B, A-nya X, B-nya 2, A plus B, A-nya X, B-nya itu 2. Itu sama dengan 0. Kan gitu. Nah, berarti X-nya min 2 sama dengan 0 atau X plus 2-nya sama dengan 0. Kan gitu. Nah,
Ini yang kiri saya tambah 2 jadi X. Kalau yang kiri saya tambah 2, maka yang kanan juga saya tambah 2. Ya. Kalau ini yang kiri saya kurangi 2, maka yang kanan saya kurangi 2. Maka pembuat nolnya itu ada 2. Pembuat nolnya itu siapa? Pembuat nolnya dihitung di sini itu adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Inilah pembuat nol. Dari mana? Nah, ya dari hitungan ini. Ya, dari pembuat nol. Dah. Ingat, tadi, ya tadi, ini ya, saya gini kan. Nah, kita menggunakan bantuan ruas garis karena pertidaksamaan ini bisa dianalogikan dengan sebuah ruas garis. Yang kedua, maka tadi kan bisa dianalogikan sebuah garis, maka ini juga bisa dianalogikan dengan sebuah garis bilangan begitu. Nah, sebuah garis bilangan, nah, begini, ya. Nah, ini ada 2, ada min 2. Nah, ada min 2, ada 2 dan ada. Ingat, saya nggak nampak. Nah, saya nggak nampak. Ya, saya tekuk dulu biar nampak. Nah, ingat ini. Ingat bahwa 2 sama min 2 itu seperti 0 pada garis bilangan ini. Sebagai pembatas. Sebagai pembatas. Jadi 2 sama min 2 itu seperti 0. Seperti GX sama dengan 0. Kalau 0 itu yang membatasi antara area negatif dan area positif. Gitu. GX ini yang membatasi area negatif dengan area positif. Berarti 2 sama min 2 itu yang membatasi area positif sama negatif. 2 sama min 2 itu analoginya seperti 0. Dari yang pertama saya katakan. Ya, betul ya. Nah, sudah, saya lanjutkan. Sudah kan itu kan? Nah, setelah saya lanjutkan, akhirnya nanti kita cek. Nah, 2 di antara 2 sama min 2 itu, di antara 2 sama min 2 itu ada bilangan 0. Jadi ini ada bilangan 0 gitu loh. Nah, ada bilangan 0 di antara 2 sama min 2 itu. Kita cek. Kita masukkan ke lingkaran merah yang atas ini. Untuk X-nya 0 kita masukkan di sini. Di lingkaran merah ini. Kalau X-nya diganti 0, 0 min 4. Min 4 itu negatif. Maka ini bertanda negatif. Negatif. Ini negatif. Nah, ini kan batas. Coba perhatikan tadi. Kalau 0 batas, kalau ini negatif, ini positif. Kalau ini positif, ini negatif. Kalau melompat batas. Ini juga sama analoginya. Kalau ini negatif, karena ini batas, ini pasti positif. Karena ini juga batas, ini maka positif. Gitu loh. Nah, yang diminta apa? Yang diminta itu apa? X kuadrat min 4 negatif. Ya yang bertanda negatif ini. Maka nanti solusinya, solusinya yang ketiga nanti, solusinya, karena yang diinginkan area X kuadrat min 4 itu negatif, maka yang negatif ini, maka dia 2 kurang dari X, ini kebalik, ini min 2, ini 2, sorry. Ini min 2, ini 2, sorry. Min 2 kurang dari X kurang dari 2. Ini solusinya. Nah, inilah solusinya. Artinya apa sih? Antara min 2 sama 2 ini, nilai X kuadrat min 4 itu bernilai negatif. Gitu ya. Jadi X itu antara min 2 sampai 2 ini, X-nya nanti bernilai negatif. Sorry. X di antara min 2 sama 2, X kuadrat min 4 ini adalah negatif. Yang diinginkan kan area dari X kuadrat min 4 itu negatif. Ya di antara min 2 sampai 2. Nah, itu contoh pertidaksamaan kuadrat. Jadi, di sini nampak
untuk menyelesaikan pertidaksamaan itu, maka ada 3 langkah. Apa yang pertama? Menentukan pembuat nol. Nah, kemudian meminta bantuan garis bilangan untuk mengetahui area negatif dan area positif. Kemudian yang ketiga adalah menentukan solusinya. Ya, seperti itu. Ya, saya yakin kalian akan paham. Tapi nanti untuk lebih jelasnya, bab pertidaksamaan ini saya akan bahas setelah bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak nilai satu variabel. Saya bahas ini nanti untuk lebih jelasnya, lebih luasnya, nanti akan saya bahas di bab berikutnya. Ya, itu kalian yang harus pahami di awal ini. Dah, sekarang ke inti masalah saya. Karena sudah saya beri dasar ini sebagai penyangganya, maka saya akan, ya, ini saya bagi 2 begitu. Nah, saya bagi 2 begitu. Sekarang saya akan membahas ini, menentukan solusi dari bentuk pertidaksamaan nilai mutlak fx sama dengan c. Saya akan di situ nanti. Ya, akan membahas itu. Solusinya seperti apa? Nah, analog dengan ini. Jadi itu akan saya bahas. Ya, perhatikan di sini. Ini nanti akan saya bahas yang kedua ini, saya bahas nilai mutlak fx begitu kurang dari sama dengan c. Ingat, c-nya itu bilangan positif. Kenapa? Nilai mutlak fx itu pasti positif, tidak ada nilai mutlak itu negatif. Sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama. Kalau ini positif, supaya kurang dari c, c-nya harus positif. Ingat, c-nya dalam hal ini adalah positif. Bilangan positif. Ingat-ingat ya, c-nya itu bilangan positif. Nah, ini saya kuadratkan. Ingat, kalau yang kiri dikuadratkan, maka yang kanan saya kuadratkan. Nilai mutlak fx kuadrat. Nah, ini harus kurang dari c kuadrat. Nah, tuh langkahnya. Ya. Kemudian berikutnya baru kita mencari solusinya. Nah, ini nanti kan pasti nilai mutlak fx kuadrat. Ingat, di pertemuan kedua saya jelaskan panjang lebar. Kalau dikuadratkan itu nilai mutlaknya hilang. Fx begitu. Nah, kuadrat. Kalau dikuadratkan berarti c kuadrat negatif. Dan gitu. Dari ini nanti ekivalen dengan ini. Nah, ingat, ini sebuah pertidaksamaan. Langkahnya seperti ini tadi. Apa langkah pertama untuk menentukan solusi dari ini? Menentukan solusi dari ini adalah menentukan pembuat nol terlebih dahulu. Maka yang pertama, pembuat nol. Istilahnya. Berarti apa? Nah, fx kuadrat min c kuadrat sama dengan 0. Seperti tadi. Pembuat 0 yang pertama yang dicari. Nah, saya cari di kertas berbeda. Nah, saya cari kertas berbeda. Nah, ingat di situ. Fx kuadrat min c kuadrat sama dengan 0. Ingat, bentuk A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan, nah itu kan, A min B dikalikan A plus B. Nah, ingat itu. Maka ini itu sebagai A-nya dan itu sebagai B-nya. Katanya A min B, berarti ini nanti A min B, A-nya fx. Fx begitu min B, B-nya C. Min C kali A, A-nya juga
fx plus b. B-nya adalah, plus c. Nah, sama dengan 0. Nah, sama dengan tadi, berarti ini fx min c sama dengan 0, pembuat 0. Atau fx plus c sama dengan 0. Sama dengan 0. Kalau yang kiri saya kurangi, saya tambah c jadi fx, maka yang kanan juga saya tambah c. Tuh kan? Ini kalau yang kiri saya kurangi c, saya kurangi c tinggal fx, maka ini saya kurangi c. Jadi pembuat nolnya siapa? Pembuat nolnya itu adalah fx sama dengan c, nah, atau fx sama dengan min c. Nah, dari mana? Dari proses ini. Dengan menggunakan sifat ini. A kuadrat min B kuadrat ini. Ya. Nah, itu. Tuh. Itu penting. Penting langkah itu. Sudah? Nah, ini saya singkirkan dulu. Nah, berarti ini itu pembuat nolnya. Nah, istilahnya itu apa? Pembuat nol. Nah, pembuat nol. Geser. Nah, pembuat nol. Buat nol gitu. Nah, apa tadi? Setelah membuat nol, kita minta bantuan ruas garis untuk mengetahui di manakah area positif dan area negatif. Area positif dan negatif. Maka berikutnya adalah meminta bantuan ruas garis. Pembuat nolnya itu adalah C, karena ada sama dengan, ya ini buntu, ini juga buntu, min C sama C. Min C sama C itu analoginya seperti min 2 sama 2. Ya. X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2 itu analogi dengan fx sama dengan C dan fx sama dengan min C. Nah, itu analoginya sama. Maka dari situ kita ngecek sini. Ini kan ada bilangan 0. Dicek di sini loh ya. Ini itu analoginya seperti ini, gitu loh ya analoginya. Sekarang kita cekkan di antara kalau ini tadi ngeceknya, ini X-nya diganti min 2. X-nya diganti 0 X-nya, karena ini X. Nanti yang diganti ada fx-nya. Kalau ini X, yang diganti X. Tadi yang diganti X dengan 0. Kalau di sini nanti yang diganti adalah fx, karena fx ini analog dengan X. 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 Analog. Sekarang, di antara min C sama C itu ada bilangan 0. Ada bilangan 0 di sini. Itu ada bilangan 0. Gitu ya. Ada bilangan 0. 0 yang diganti adalah fx. Kalau X, ini yang diganti adalah X-nya diganti 0. Berarti kalau ini fx yang diganti ada fx-nya. Kalau fx-nya diganti 0, 0 kuadrat itu 0. Min C kuadrat, C kuadrat itu kan positif. Dikenai negatif, maka ini negatif. Maka ini negatif. Saya ulangi, cek 0. Fx-nya diganti 0, 0 kuadrat itu 0 dikurangi C kuadrat. C kuadrat kan bilangan positif. Bilangan kuadrat itu bilangan positif. Min 2 kuadrat ya positif, min 3 kuadrat juga positif. Min ini positif dikenai min berarti negatif. Ingat ini batas seperti 0 tadi. Kalau ini negatif pasti ini positif. Ini positif. Kalau ini negatif ini pasti positif. Ini pasti positif. Yang diinginkan apa? Fx kuadrat min C kuadrat negatif. Berarti yang negatif mana? Yang ini kan? Berarti yang ini. Yang negatif. Karena yang diinginkan yang negatif. Gitu.
Maka baru kita bisa mencari solusinya. Solusinya itu siapa? Solusinya itu kalau ini X maka ini min C gitu kan. Ini nanti adalah C. Tengahnya ini kalau ini adalah X maka ini X. Maka kalau di sini Fx ini adalah Fx. Nah, inilah solusinya. Ya. Jadi kesimpulannya yang saya ambil di sini nanti, kesimpulannya ya satu top. Dari ini bisa tarik kesimpulan, ya. Jadi kalau kesimpulan, saya tulis merah biar jelas. Nah, kesimpulan, kalau ada Fx kurang dari, hati-hati, ini ada sama dengannya, sorry, karena ini ada sama dengannya. Ya. Kalau Fx itu kurang, nilai mutlak Fx itu kurang daripada C, begitu, maka solusinya adalah min C kurang daripada sama dengan Fx, begitu, kurang dari sama dengan C. Inilah solusinya, kesimpulannya. Nah, jadi kalau ada ketidaksamaan Fx sama dengan C, begitu, maka solusinya ini. Nah, sudah paham saya kira? Nah, maka saya harus ganti kertas, begitu. Nah, gini, apa kesimpulannya tadi? Apa kesimpulannya? Ya, jadi kalau ada Fx sama dengan C, maka ini nanti solusinya adalah C min C kurang dari Fx kurang dari C. Jadi kalau Fx kurang dari sama dengan C, maka untuk menentukan solusinya adalah ini. Nah solusinya. Ya, dari itu bisa disimpulkan seperti itu aja. Dan saya ambil, kemudian saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya seperti ini. Ya. Saya ulangi ya. Ini contohnya. Ya, kelihatan? Saya geser. Oh, saya geser. Ya, ini contohnya. Ingat formulanya tadi, tes lagi. Ini. Kalau ada nilai mutlak Fx itu kurang dari C, maka solusinya nanti adalah min C kurang dari Fx kurang dari C. Ini solusinya. Saya tulis ulang biar tidak buka-buka. Nah, ini solusinya. Jadi solusinya. Nah, sekarang saya berikan contoh seperti nampak itu contohnya. Ini saya taruh di bawahnya, gitu. Nah, jawab. Nah, yang nomor 1 itu nilai mutlak X plus 3 kurang dari 4. Ini itu analog dengan apa? Ini itu analog dengan Fx, begitu, dengan Fx, dan ini analog dengan C. Maka solusinya min C ini kan analog dengan Fx, begitu ya. Ini analog dengan C. Solusinya kan min C, maka jawab itu. Solusinya gimana solusinya? Saya turunkan. Ini nanti solusinya adalah solusinya adalah C, C-nya 4, berarti min 4.
Nah, karena tidak sama dengan, ya tidak ada sama dengannya. Fx-nya itu X plus 3, begitu, kurang daripada C, C-nya 4. Nah, diproses. Nah, prosesnya bagaimana? Saya menggunakan kertas berbeda. Ya, prosesnya itu saya menggunakan kertas berbeda. Nah, di sini min 4 kurang dari X plus 3 plus 4. Ketiga ruas saya kurangi 3. Maka ini saya kurangi 3, tinggal X yang tengah. Yang kanan saya kurangi 3 itu 1. Yang kiri saya kurangi 3 min 7. Maka ini nanti solusinya adalah min 7 kurang daripada X kurang daripada 1. Dari mana? Ya dari tadi. Ini solusinya. Nah, yang dikira dengan himpunan penyelesaiannya. Nah, ya, begitu. Jadi HP kalau ditulis ya begini. Jadi HP adalah X sedemikian hingga 7 kurang dari X kurang daripada 1 X anggota bilangan real. Nah, itu contoh 1. Ya. Nah, kemudian saya contohkan contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua di sini. Nah, contoh yang kedua. Nah, yang kedua itu nilai mutlak berapa itu? Nilai mutlak X min 6 kurang daripada 10. Nah, ini itu bisa diasumsikan sebagai fx-nya, begitu. Ini bisa diasumsikan sebagai c-nya, kan gitu kan? Maka nanti solusinya adalah katanya min c, min 10 berarti kurang dari fx-nya x min 6, kurang dari c, c-nya 10. Nah, kemudian diproses itu. Nah, kemudian itu diproses. Siapakah solusinya nanti? Nah, ini diproses begitu. Nah, itu kan min 10 kurang daripada X min 6 kurang dari 10 gitu ya. Sekarang kedua ruas ini saya tambah, ketiga ruas saya tambah dengan 6. Saya tambah dengan 6. Maka yang tengah nanti jadi X. X min 6 plus 6 jadi X. 10 tambah 6 itu adalah 16. 16. Ini nanti kalau ditambah min 6, ditambah 6 sama dengan min 4. Nah, min 4. Jadi ini setelah diproses dengan menggunakan ini, jawabnya itu solusinya siapa? Solusinya itu adalah min 4 kurang daripada X kurang daripada 16. Inilah solusinya. Nah, kalau tanyakan HP bisa ditulis. Jadi HP itu himpunan penyelesaian maksud saya adalah min 4 kurang daripada X kurang daripada 16. Itu contoh kedua. Ya, contoh kedua. Nah, contoh kedua seperti itu. Kemudian saya lanjutkan membahas contoh ketiga. Contoh ketiga. Contoh ketiganya seperti apa? Ya. Contoh ketiganya seperti berikut.
Ya, cari kertas yang baru. Ya. Nah, contoh ketiga. Jawab. Yang ketiga itu nilai mutlak 3x min 12 kurang daripada 18. Kan itu kan? Ini itu bisa diasumsikan sebagai fx-nya. Dan ini itu bisa diasumsikan sebagai C-nya. Maka solusinya min C, berarti min 18, gitu. Min 18, begitu. Kurang dari fx-nya adalah 3x min 12, kurang daripada 18. Nah, begitu. Ya. Dah. Berikutnya diproses. Saya proses ini. Saya proses di sini. Nah, min 18 kurang 3x kurang dari 12 kurang dari 18. Langkah pertama saya tambah 12 ketiga ruas. Yang tengah jadi 3x, yang ini kalau saya tambah 12 ada 30, begitu. Yang ini kalau saya tambah 12 min 6. Nah. Kemudian kedua ruas saya bagi dengan 3. Maka yang tengah jadi X, ini saya bagi 3 dapat min 2, saya bagi 3 dapat 10. Ya itulah solusinya. Jadi nanti solusinya apa? Min 2 kurang daripada X kurang daripada 10. Nah, dari mana? Ya dari proses ini. Nah, itulah solusinya. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan adalah HP, begitu, HP. Jadi HP hiburan pesan adalah X sedemikian min 2 kurang daripada X kurang daripada 10, X anggota bilangan. Ya. Nah, dah. Nomor 3, nomor 4 silahkan kalian kerjakan sendiri, nomor 5 silahkan kalian kerjakan sendiri, maka yang ke-6 yang saya perlu kerjakan. Yang 6 sekarang. Nah. Yang 6 itu nilai mutlak min 1/3 X min 2 kurang dari 1. Hati di sini. Ini bisa dianalogikan sebagai fx-nya, ini bisa dianalogikan sebagai c-nya. Sebagai C-nya. Sebagai C-nya. Maka ini akan katanya min C, ini min C yang bawah ini rumusnya ini geser ke ini. Nah, saya geser di sini kalau tidak kelihatan. Nah, kan solusinya itu. Min C, C-nya 1, maka ini akan menjadi 1 kurang dari min 1/3 X min 2 kurang dari ini min 1, sorry, min C dari 1. Nah, itu. Sekarang ini diproses. Nah, sekarang ini diproses. Proses ini. Nah, saya akan memproses ini. Ya. Prosesnya adalah min 1 kurang daripada min 1/3 X, min 2 kurang daripada 1. Nah. Ini kedua ruas saya 3 ruas saya tambah 2. Maka yang tengah min 1/3 X begitu, min 1/3 X begitu. Karena saya tambah 2. Ini jadi 3, ini jadi 1. Nah, saya kalikan, berikutnya saya kalikan 3. Nah,
Maka yang tengah itu jadi min X. Ini saya kalikan 3 jadi 9. Begitu. Saya kalikan 3 jadi 3. Nah, hati-hati di sini. Ini negatif. Ketiga ruas saya kalikan dengan min 1. Hati-hati. Kalau dikalikan dengan bilangan negatif, pertidaksamaan berubah. Apa contohnya? Contohnya, 3 itu kan kurang daripada 5. Maka kalau saya kalikan min 1, jadi min 5, ini jadi min 3, maka jadinya akan lebih besar. Karena min 3 itu lebih besar daripada min 5. Nah, maka ini nanti kalau di kedua ruas dikalikan dengan bilangan negatif, kedua ruas saya kalikan dengan bilangan negatif, gitu ya. Dengan bilangan negatif, min 1. Maka ini jadi min 3 lebih dari X, lebih daripada min 9. Kan itu. Jadi kalau dikalikan negatif, berubah. Jadi ini jadinya apa? Setelah dihitung. Min 3 lebih dari X, lebih daripada min 9. Dari mana? Dari proses ini tadi. Dari proses ini tadi. Nah, proses ini tadi. Nah, setelah itu ini bisa dibagusin bentuknya ini. Bisa dibagusin. Gimana bagusnya? Min 9 kurang dari X kurang daripada min 3. Inilah solusinya. Ya. Jadi nanti jadi HP titik 2 adalah min 9 kurang dari X kurang dari min 3. Begitu. X anggota bilangan real. Ya. Seperti itulah bagaimana menyelesaikan contoh itu. Ya, saya kira sudah selesai. Saya kira sudah selesai di sini. Ya, kemudian berarti bentuk yang A tadi mana? Nah, bentuk yang fx, bentuk yang fx sama dengan nilai mutlak fx kurang dari sama dengan C, begitu. Yailah contoh-contohnya beserta soalnya. Beserta soalnya. Ya. Nah, saya dalam kesempatan ini akan membahas bentuk yang kedua, bentuk yang B. Pertidaksamaan bentuk B itu adalah, lihat sebelah kiri, B itu bentuknya adalah nilai mutlak fx lebih besar sama dengan C. Bentuk yang kedua. Nah, saya akan membahas itu. Tadi, masih ingat di awal tadi, sama. Ya, jadi ini prosesnya begini. Saya proses begitu. Ini nanti kalau ada fx nilai mutlak fx kuadrat begitu. Kalau ini saya kuadratkan, maka ini harus dikuadratkan. Ya, harus dikuadratkan. Ingat, pertidaksamaan, nilai mutlak kalau dikuadratkan itu akan hilang. Jadinya nanti apa? Fx kuadrat min C kuadrat positif. Maka akan menjadi pertidaksamaan. Ingat, di awal tadi. Nah, di awal tadi. Ini. Saya jelaskan ini di awal tadi. Ya. Bahwa untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan, langkah pertama itu menentukan pembuat nol. Kan itu tadi. Di awal tadi. Maka yang pertama adalah pembuat nol. Pembuat nol.
Pembuat 0 kalau ini X kuadrat min 4 ya X kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti kalau ini pembuat 0-nya apa? Berarti ini adalah Fx kuadrat min C kuadrat harus sama dengan 0. Menentukan pembuat 0. Kita cari pembuat 0. Kita cari pembuat 0-nya. Ya. Pembuat 0-nya kita cari. Nah, carinya di kertas berbeda. Fx kuadrat min C kuadrat sama dengan 0 itu setara dengan A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B. Oh, tidak cukup. Saya ganti kertas, ini tidak cukup. Ya, itu. Pembuat 0-nya itu adalah ya, Fx kuadrat min C kuadrat sama dengan 0 itu ingat A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dikalikan A plus B. Kan gitu. Berarti ini sebagai A-nya dan ini sebagai B-nya. Berarti ini itu sama dengan A min B. A-nya itu Fx, begitu. Min B, B-nya itu adalah C, begitu. A-nya itu adalah Fx, begitu. Kemudian B-nya itu adalah C. Nah, sama dengan 0. Nah, pembuat 0-nya. Nah, berarti ini Fx min C sama dengan 0 atau kan itu. Fx plus C sama dengan 0. Yang ini yang kiri saya tambahin C, berarti jadi Fx saja. Maka yang kanan juga saya tambahin C, maka C. Yang kiri saya kurangi C ya Fx, maka yang kanan juga saya kurangi C. Jadi pembuat 0-nya itu Fx sama dengan C dan Fx sama dengan min 2. Berarti apa dia? Pembuat 0-nya itu Fx sama dengan C atau Fx sama dengan min C. Dari mana? Dari proses ini menggunakan sifat A kuadrat min B kuadrat. Pembuat 0-nya. Sehingga ketemu Fx sama dengan C dan Fx sama min C. Nah, seperti itu. Ini pembuat 0. Ini adalah pembuat 0. Nah, pembuat 0. Nah, siapakah pembuat 0 itu? Pembuat 0 itu sebagai batas. Batas. Nih, saya di sini. Jadi ini Fx itu analoginya dengan X. C itu analoginya dengan 2. Fx ini analoginya dengan X. Min C ini analoginya dengan min 2. Berikutnya, setelah mencari pembuat 0, katanya apa? Lewat bantuan ruas garis. Ya. Ruas garis. Dengan bantuan ruas garis, ini itu min C, ada sama dengannya, berarti buntu. Sama C, ada sama dengannya, berarti buntu. Nah, ingat, kita masukkan di antara ini nanti kan ada 0, ada bilangan 0 gitu ya, sebagai penguji, ya, sebagai penguji. Kalau ini X, maka yang diganti X. Kalau ini Fx, maka yang diganti. Nah, ini itu kan analoginya seperti ini. Ya. Kemudian 0 dimasukkan sebagai pengganti Fx. Kalau dia XX, maka diganti X dengan 0. Tadi yang itu kan. Kalau ini Fx, maka ini nanti yang digantinya adalah Fx-nya yang 0. 0 kuadrat itu 0. C kuadrat itu bilangan positif. 0 min positif berarti min.
maka ini min. Nah, satu aja. Tadi kan 2. Ini kan batas, maka ini plus. Ini kan batas, ini min. Yang ditanyakan siapa? Yang ditanyakan itu, sorry, karena batas ini min, berarti ini plus, ini plus. Positif atau sama dengan 0? Ya yang bertanda positif. Ya, positif. Nah, inilah yang positif yang diinginkan. Maka dari itu yang terakhir nanti adalah mencari solusi. Solusi. Maka solusinya nanti, ingat, kalau ini X, maka X solusinya. Kalau ini Fx, di kirinya min C, maka solusinya nanti adalah Fx itu kurang dari sama dengan C, atau yang positif kan di kiri sama di kanan. Nah, ini Fx-nya lebih besar C. Ya, itu solusinya. Jadi caranya, berarti ini solusinya. Jadi nanti kesimpulannya ada yang saya ambil. Nah, kesimpulannya nanti kalau boleh saya tulis di kirinya kesimpulannya itu. Nah, kalau nanti Fx nilai mutlak Fx lebih daripada C, maka solusinya nanti adalah semoga cukup. Fx kurang dari min C, sorry, ini min C, untung ini min C, min C, min C, min C, atau Fx nanti lebih dari C. Oke, kok enggak cukup? Ini saya hapus. Karena enggak cukup. Nah, ini saya hapus saja, saya ganti gitu. Kalau ada Fx gitu ya. Fx nilai mutlak, sorry, lebih besar daripada C, begitu, lebih besar ini. Maka solusinya nanti adalah Fx kurang dari sama dengan min C, atau Fx-nya lebih besar sama dengan C. Ya, ini solusinya. Ini solusinya, kesimpulan dari tadi. Ya, itu kesimpulannya. Dari proses ini tadi, kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau nilai mutlak Fx itu lebih besar C, nilai mutlaknya kok tidak kelihatan. Nilai mutlak Fx lebih besar pada C, maka solusinya adalah Fx kurang daripada min C atau Fx-nya lebih daripada C. Ya, dari mana? Dari proses ini tadi. Ya. Nah, kita contohkan sekarang. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bentuk ini. Saya contohkan seperti ini. Lebih dari semua. Itu contohnya. Ya, contoh. Ya, seperti ini. Ya, saya akan mengerjakan 2 di antara itu. Ya. Formulanya tadi saya tulis di bawah. Biar nggak buka-buka. Jadi kalau ada nilai mutlak Fx begitu lebih dari C, maka solusinya itu adalah Fx itu kurang daripada min C atau Fx-nya itu lebih dari sama dengan C. Kalau ini, maka solusinya ini.
Dari mana? Tadi sudah dibuktikan. Nah, saya akan berikan contoh yang keempat sama contoh ke-6 langsung. Contoh keempat ke-6. 1, 2, 3 analog. Nah, biar waktunya nututi. Nah, saya agak bawahkan ini jawab. Nah, jawab yang keempat. Tuh, nilai mutlak setengah X begitu. Setengah X plus 5 begitu. Lebih daripada 4. Ini bisa diasumsikan ini sebagai fx-nya, sebagai fx-nya, dan ini sebagai c-nya. Katanya adalah solusinya nanti adalah fx, berarti ini apa? Setengah x, fx-nya plus 5, karena fx-nya itu setengah x5, kurang dari min c, c-nya kan 4. Atau sekarang, atau fx-nya lebih dari c, fx-nya itu kan setengah x begitu plus 5 lebih daripada 4, c-nya 4. Tidak ada sama dengannya, karena ini tidak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya ya nanti ada sama dengannya. Dan kemudian diproses di kertas lain. Saya proses di sini. Saya ingin memproses yang ini. Setengah X, begitu. Setengah X. Plus 5 kurang dari min 4. Saya proses ini. Kedua ruas saya kurangi 5. Berarti ini jadi setengah X. Ini habis. Ini kalau saya kurangi 5 jadi min 9. Kemudian saya kalikan 2. Saya kalikan 2. Maka ini jadi X, ini kurang dari min 18. Jadi setelah diproses, ini itu menghasilkan X kurang dari min 18. Setelah ini diproses. Atau ini diproses. Ini diproses. Saya proses itu. Nah, diproses. Ya. Setengah X plus 5 lebih dari 4. Yang ini. Kedua ruas saya kurangi 5. Maka ini jadi setengah X. Ini saya kurang 5 jadi 4 kurang 5 min 1. Ya. Kemudian ini saya kalikan 2. Saya kalikan 2. Maka ini jadi X, ini lebih besar daripada min 2. Jadi ini diproses dengan menggunakan ini, ketemunya X lebih besar daripada min 2. Inilah solusinya. Ya. Jadi kalau ditulis, nanti tulis ini saya geser, gitu. Jadi HP-nya adalah X sedemikian X kurang dari min 18 atau X lebih besar daripada min 2, X anggota bilangan real. Itu jawaban nomor 4. Nomor 1, saya akan coba sendiri. Nomor 3, saya akan coba sendiri. Gitu ya. Nah,
Kemudian saya ganti nomor 6. Saya ganti nomor 6 sekarang. Ganti kertas dulu. Nomor 6 sekarang. Ya. Nah, kelihatannya seperti apa ini? Nah, kelihatan seperti ini. Nah, sekarang nomor 6 yang ingin saya jawab. Ya. Jawab nomor 6. Contohnya. Itu min sepertiga X min 2 begitu Nemuta itu lebih daripada 1. Nah, ini bentuknya kan sama dengan ini. Nilai mutlak Fx lebih daripada Cx. Ini bisa diasumsikan sebagai Fx-nya gitu. Ini bisa diasumsikan sebagai C-nya. Katanya solusinya katanya itu adalah Fx kurang dari min C. Fx-nya kan ini. Berarti nanti sepertiga min min 2 begitu kurang dari min C. C-nya kan 1, min 1. Atau begitu atau Fx-nya lebih dari C. Fx-nya kan ini min sepertiga X min 2 lebih besar daripada 1. Nah, diproses itu, diproses. Prosesnya bagaimana? Simak berikut ini. Simak berikut ini. Ya. Diproses. Yang ini diproses dulu. Yang ini itu. Prosesnya adalah min sepertiga X min 2 kurang daripada min 1. Ini kedua ruas saya tambah 2. Maka ini min sepertiga X, berarti min 2-nya hilang, saya tambah 2. Kurang dari 1, min 1 ditambah 2. Kedua ruas, begitu, hati-hati di sini. Saya kalikan dengan 3. Nah, saya kalikan 3. Maka ini jadinya min X lebih daripada 3. Sorry, min X kurang dari 3 maksud saya. Ini saya kalikan min 1. Ingat, ketidaksamaan kalau dikalikan negatif itu berubah tanda ya. X lebih dari min 3. Saya kalikan min 1 jadi X. Saya kalikan min 1 jadi X. Saya kalikan min 1 jadi min 3. Jadi X lebih daripada min 3. Maka ini nanti solusinya adalah X lebih daripada min 3. Jadi setelah ini diproses, maka hasilnya ini. Nah, jadi kalau ini diproses begitu menghasilkan itu. Sekarang berikutnya memproses yang ini. Nah, proses itu. Atau begitu. Diproses dulu itu adalah min sepertiga X min 2 kan lebih besar 1. Yang ini. Kedua ruas saya tambah dengan 2. Maka ini min sepertiga X. Gitu. Sepertiga X. Ini lebih besar kalau saya tambah 2 jadi 3. Yes. Kedua ruas saya kalikan dengan 3.
Nah, saya kalikan dengan 3. Maka ini jadi min X lebih besar daripada 9. Kedua ruas saya kalikan dengan min 1. Nah, kalikan min 1. Maka ini tandanya akan berubah. Maka dapatnya akan ini. Maka ini tuh ini setelah diproses dengan menggunakan ini, hasilnya adalah X kurang daripada min 9. Nah, itulah solusinya. Ya. Maka kalau ditulis begitu, jadi HP-nya adalah X sedemikian hingga X kurang daripada min 9 atau X lebih besar min 3. X nanti anggota bilangan real. Ya, karena ini X bilangan real nilai mutlak ini. Ya, ya itulah contoh terakhir. Akan kalian pahami. Penting ini, berarti bentuk A dan bentuk B selesai. Berarti bentuk berikutnya adalah pertemuan berikutnya. Yang kecil nanti berarti pertemuan berikutnya. Ya, nah, tetapi untuk memahami lebih lanjut, agar kalian bisa memahami lebih lanjut, maka akan saya berikan tugasnya. Ini, kerjakan secara mandiri. Kalau kalian bisa mengerjakan ini semua, insya Allah konsep pertidaksamaan yang mutlak bentuk A dan bentuk B sudah kalian kuasai. Sudah kalian kuasai. Ya. Tuh. Itu adalah tugasnya. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa kalian pahami dan bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.